Oke, Oh, langsung belum. ya Bu Oke. Resti? Baik, Oke, Bu. langsung dimulai. Oke, Assalamualaikum Bu Resti. Sudah lama menunggu. Maaf Waalaikumsalam. ya tadi saya sedikit masalah di kelas jadi agak terlambat menemui Bu Resti. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Ibu. Alhamdulillah, Resti juga baru datang, jadi tidak lama Resti menunggu Ibu ada di sini. Oke. Oke. Bagaimana kabar Bu Resti? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Semoga Ibu baik-baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu Resti. Jadi gimana Ibu Resti? Apa yang Bu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Resti berharap pertama tentu ada solusi yang Resti temukan tentunya pertama ya Bu ya. Eh, dan yang selanjutnya eh, ada perbaikan lah dari ini, ada solusi dan Resti menemukan adanya jalan yang lebih efektif setelah Resti bertemu dengan Bu Dora. Oh gitu. Oh bisa Bu Resti ceritakan bagaimana situasi sekolah Bu Resti, masalah yang Bu Resti hadapi? Jadi begini Bu, kebetulan kan saya mengajar di kelas fase A, anak-anak semua yang masih berada di bawah umur. Dalam artian masih anak-anak lah ya Ibu ya, masih pindah dari Iya. dari TK, PAUD ke SD. Nah, jadi di antara anak-anak itu, Resti menemukan ada anak-anak itu yang tantrum Ibu, Iya yang iya. ini, yang misal dia tiba-tiba lagi duduk, lagi belajar, tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba nangis, Oh, atau iya tiba-tiba iya. melempar barang yang ada di tangannya, dilemparnya temannya. Atau yang Mhm. paling ekstrim itu tiba-tiba dia teriak-teriak, Bu. Mmm, Pernah iya Resti iya. temukan seperti itu. Jadi terkadang tidak telat Resti akhirnya keluar dari kelas untuk menyelesaikan masalah itu gitu loh. Nah, itu yang Iya iya. Resti alami sekarang, Ibu. Iya. Menurut Bu Resti, penyebab anak tantrum itu apa ya? Yang di kelas Bu Eh, Resti? mungkin mungkin pertama karena mereka masih anak-anak kali ya Bu ya, jadi mereka belum tahu urgensinya belajar itu apa, sehingga ketika mereka nggak mengerti, mereka merasa mereka tuh frustasi, mereka merasa ya udahlah capek, aku juga kalau kalau aku nggak paham ya udah gitu loh. Kalau anak kelas tinggi kan ketika mereka tidak paham, mereka kan bertanya. Nah, Mhm. kalau anak ini saya melihatnya mungkin dia merasa dia itu frustasi karena nggak tahu jawabannya atau karena tidak bisa, karena kan biasanya anak kelas 1 ini kan belum bisa seutuhnya memegang pensil atau menulis kan, Bu. Nah, Iya iya iya. jadi, ketika dia membuat tugas, dia nggak paham, ya udah dia merasa, ya udahlah gitu. Nah, lalu, ada ketidakpuasan di hatinya, dia lampiaskan ke orang lain, teriak-teriak dia, lempar temannya lah Mhm. dengan apa yang ada di sekitarnya gitu loh. Iya Harusnya iya. melihatnya seperti Ah, Bu itu, Bu. Resti iya, kalau boleh tahu ada berapa orang tuh Bu Resti yang seperti itu di kelas Bu Resti? Kalau di kelas Resti itu kan Resti kalau di kelas 1 kan langsung menghandle 3 kelas, Bu, untuk mata Iya iya. ampu. Nah, per kelas itu paling cuma 1 orang per kelas gitu. Iya iya iya. Kalau boleh Resti sebutkan kelasnya kelas 1A, itu bisa Iya. dibilang 2/3 anak seperti itu, Bu. Nggak tahu Oh, apakah yang lain ini terbawa gitu ya, apa namanya iya itu, iya. mengikut-ngikut gitu, Bu. Karena Iya. pernah dapat, arahan itu begini, Bu, ketika si anak yang beberapa anak tidak hadir, anggaplah 1 atau 2, 3 orang tidak hadir, itu nyaris tidak terjadi teriak-teriak, lari-larian ke sana kemari, itu nggak terjadi. Nah, Iya tapi iya. ketika anak yang usil itu hadir, itu subhanallah teman-teman yang lain pun ikut terpacu adrenalinnya gitu loh, Bu. Iya iya, terpengaruh ya Bu Resti ya? Nah, ya, Bu. Iya.
Jadi, kalau begitu ada penyebab lain nggak menurut Bu Lesti yang penyebab tertentu ada yang lain nggak? Tadi kan ada frustasi, ada yang lain nggak penyebab lain itu? Tadi kan ada yang, dipengaruhi oleh anak yang usil Mhm, tadi. Ada lagi mhm. mungkin bisa Bu Lesti dapatkan penyebabnya? Nah, kalau yang Resti lihat itu Bu, anak-anak Resti ini kan banyak yang orang tuanya itu aktif bekerja. Hmm. Ya kebanyakan itu anak-anak ini, eee, orang tuanya itu karena kan wilayah tempat sekolah kami itu kan di wilayah di lingkungan rumah sakit umum, Iya stasiun, iya. terus perkantoran kan. Nah, jadi memang orang tuanya itu adalah orang tua yang bekerja dari pagi sampai sore atau bahkan ada yang shift. Nah, akhirnya ketika mereka pulang, mereka tidak menemukan sosok tempat mereka bercerita di rumah gitu loh, Bu. Biasanya kan Oke oke. anak-anak, saya pun dulu merasa ketika saya kecil, ketika saya pulang sekolah, saya ada aja saya ceritain sama orang tua saya, misalnya tadi belajar ini mama, atau saya tadi belajar ini pa, gitu loh. Nah, Mhm mhm. tapi saya berasumsi, karena gini, kenapa saya berani berkata seperti itu, saya melihat anak-anak saya ini tidak dijemput oleh orang tuanya gitu loh, Bu. Mhm. Kurang Karena perhatian gitu anak-anak ya Bu Lesti? iya, Bu. Mmm. Biasanya kan anak-anak ini kan diantarkan bekal, karena kan kami full day. Nah, itu Mhm. mereka cuma dibekali uang jajan. Nanti, pesan ke kantin sekolah, misalnya pesan makan siangnya ini apa gitu. Nah, atau di momen-momen seperti adanya, parenting class atau paguyuban berkumpul, itu di kelas yang saya sebutkan tadi, cuma datang tuh cuma 3 orang, 4 orang Mmm. gitu. Nah, makanya saya berpikir mungkin Iya, anak-anak itu tidak mendapatkan perhatian lebih karena orang tuanya itu pada bekerja gitu. Nah, sibuk. itu sih Mhm. menurut saya. Iya iya, Bu Lesti. Baik, Bu Lesti. Jadi menurut Bu Lesti penyebab lainnya adalah kurangnya perhatian orang tua di rumah ya, Bu Lesti ya. Nah sekarang menurut Bu Lesti, apa kira-kira langkah-langkah yang bisa Bu Lesti lakukan agar anak ini tidak sering lagi tantrum gitu, Bu Lesti? Mungkin kalau saya boleh memuhasabahi diri, tentu saya dulu Nak, Bu. Mungkin saya, Iya. dari sayanya itu karena anak itu di kelas 28 orang dan saya juga sendiri terkadang masuk, terkadang didampingi oleh guru kelas, terkadang guru kelas juga ada agenda lain. Jadi ketika saya meng-handle itu sendiri dan anak-anak itu aktifnya juga bukan 1, 2 orang, akhirnya saya tidak terfokus gitu loh, Bu. Karena saya pernah, eee, apa namanya, tidak bisa, terbagi. Karena gini, misalnya saya mengajarkan anak ini menulis huruf. Nah, ketika saya terfokus kepada anak ini, anak yang tantrum tadi tiba-tiba dia memeluk saya dari belakang gitu loh. Nah, berarti kan itu bentuk, "Bu, saya minta diperhatikan juga dong," gitu loh. Walaupun itu Iya tidak iya. diucapkan ya. Jadi saya merasa mungkin saya juga kurang, bisa meng-handle fokus saya kepada seluruh anak. Jadi karena ketika saya terfokus kepada anak yang ini, anak-anak yang butuh fokus yang lain pun, terlupa oleh saya. Jadi mungkin saya lebih memperhatikan anak-anak tersebut di dalam kelas gitu. Nah, Iya iya. dan mungkin dari metode saya juga saya rubah, Ibu. Mungkin saya, berusaha untuk mendiferensiasikan metode, mungkin anak-anak yang seperti itu, saya berasumsi itu kan anak-anak kinestetik. Jadi saya mungkin memberikan media pembelajaran yang sederhana yang cocok dengan gaya belajar mereka. Atau, yang terpenting saya melakukan komunikasi lah Ibu dengan orang tuanya gitu loh. Saya Iya. ingin bercerita lah dengan orang tuanya, jika ada kesempatan saya ingin menyampaikan gitu, eee, apa yang dilakukan atau yang terjadi di sekolah terkait dengan anak-anaknya. Mungkin itu yang ingin saya lakukan, Ibu. Oke. Wah, bagus sekali ide Bu Resti. Ya tentunya kita muhasabah diri dulu ya Bu Resti ya. Nah, Bu Resti, kira-kira apa yang bisa ya membantu agar langkah-langkah yang Bu Resti, rencanakan tadi, itu bisa dilaksanakan? Agar rencananya berhasil gitu, apa langkah-langkah Bu Resti? Eee, karena tadi saya ingin berkomunikasi dengan orang tua, saya ingin, eee, berbagi dengan orang tua. Jadi kalau dapat mungkin karena anak orang tuanya sibuk, mungkin 1 kali seminggu itu atau 2 mingguan saya ingin rutin bertemu dengan orang tua. Mungkin hari ini si A, minggu depan si B gitu. Nah, lalu,
tentu saya tidak bisa meng-handle ini sendiri, jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan tim guru yang lain, apakah itu guru kelas atau itu guru BK-nya atau guru olahraganya gitu. Saya ingin apakah ada metode-metode lain yang bisa dia bagi dengan saya gitu. Oke. Baik Bu Desti. Jadi di sana Bu Desti adalah memberikan perhatian lebih ya Bu Desti ya, karena dia kurang perhatian di rumah. Nah, guru di sekolah yang memberikan perhatian lebih lagi di kelas dan menyederhanakan tugas dan juga beredukasi dengan orang tua. Nah, menurut Bu Desti, apa kriteria yang Bu Desti tetapkan agar tahu apakah ini sudah berhasil atau belum? Mungkin saya nanti melihat Ibu apakah anak ini dia bisa lebih tenang di kelas atau tidak. Karena kan dia tantrum ya Bu ya, dia suka Iya, teriak-teriak, iya. suka melempar barang gitu. Nanti Mm-mm. jika sudah terjalin komunikasi dengan orang, kerjasama dengan guru yang lain, saya ingin melihat hasil anak ini tidak tantrum lagi. Anak ini bisa duduk dengan tenang, ya aktifnya aktif anak kelas 1 biasa lah gitu Bu. Kalau tantrum Iya, itu kan bukan aktifnya anak kelas 1 lagi ya, tapi iya. sudah melebihi itu gitu loh. Kalau mau aktif silahkan, saya insya Allah saya akan berusaha untuk menghandle keaktifan siswa. Tapi kalau sudah tantrum tuh kadang takutnya saya sendiri nanti yang tantrum Bu. Gitu. Saya sendiri, karena kalau Oke. udah gak kuat gitu loh gitu. Nah Iya, jadi iya, iya. saya berharap nanti setelah itu saya melihat anak saya ini lebih tenang dan mereka lebih fokus dan lebih aktifnya ke pelajaran gitu. Nah itu yang saya Iya. harapkan. Ya, keren Bu Desti. Semoga apa ya terlaksana. Nah, kira-kira kapan ya rencana ini akan Bu Desti mulai supaya kelasnya lebih tenang lagi belajar? Kapan rencana Bu Desti tadi akan dimulai? Saya akan mencobanya kalau bisa minggu depan saya akan bercoba memulai diskusi dengan guru kelas Bu. Saya mau coba mulai diskusi dengan guru kelas, saya mencoba mengintai-intai kalau ada wali muridnya bisa misalnya menjemput di jam sekolah. Nah, sembari itu mungkin saya ingin berdiskusi atau Iya, saya ada kesempatan mungkin di hari-hari luang bertemu dengan wali murid gitu Bu. Jadi saya usahakan minggu depan sudah saya mulai. oke. Oke, luar biasa ya Bu Desti. Semoga ya Bu Dora harap Bu Dora tercapai ya apa yang Bu Desti laksanakan dan Bu Dora juga nggak sabar menunggu nih kabar dari Bu Desti. Bagaimana semoga nanti kelasnya sudah aman, nggak ada lagi yang tantrum dan apa yang Bu Desti rencanakan aksinya berhasil. Alhamdulillah insya Allah. Nanti saya akan kabari Bu Dora kembali kalau anak-anak saya ini sudah menjadi siswa yang aktif, yang ordinary seperti siswa lainnya. Iya, ya nggak sabar menunggu semoga berhasil ya Bu Desti ya. Insya Allah Oke, terima kasih Bu Dora. assalamualaikum Bu Desti. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum.